Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan. Pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu. Pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Turunkan harga secepat, berikan kami pekerjaan. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu. Pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Bicara soal akhlak, teman kita yang bernama Erick Thohir pernah membuat pantun jenaka soal akhlak. Masih pada ingat kan? Kita refresh lagi. Kejadian Garuda, kejadian Jiwasraya, ujung-ujungnya apa? Nah, GCG-nya. Makanya kan dari awal saya bilang kita ingin
ya kan, selalu punya leader yang ada di BUMN itu apa? Nomor 1 akhlak, nomor 2 loyalitas, nomor 3 teamwork, itu aja. Gue yakin si Erick Thohir pasti sadar apa yang diomongin. Cuma mungkin dia lupa kalau doi bisa seserius itu ngomongin soal akhlak. Jadi maksudnya Erick Thohir waktu itu cuma bercanda sebenarnya bro, nggak bermaksud serius. Ya yang namanya hidup ya nggak bro, jangan terlalu serius, harus ada ya suatu jenaka itu kan, jok gitu loh, jok ya kayak Gus Dur tuh, joknya paling seger Gus Dur. Ya, nggak ada yang bisa ngalahin joknya Gus Dur. Gua demen joknya Gus Dur. Mungkin waktu itu Erick Thohir ngomongin akhlak ditujukan hanya untuk bos-bos BUMN dan tidak ditujukan kepada yang lain. Apalagi institusi Polri. Mungkin Erick Thohir menganggap sebagai aparat penegak hukum sekelas Polri, sekaliber Polri, sudah pasti memiliki akhlak yang paling paten. Mungkin ada benernya juga bro dalam mencari pembenaran. Jadi si Thohir ini dalam mencari pembenaran, dia menganggap ya Polri udah pasti mempunyai akhlak karena penegak hukum ya kan. Jadi penegak hukum itu dianggapnya udah pasti punya akhlak karena mereka kan bisa menilai seseorang gitu ya. Ya itulah, dalam mencari pembenaran, jadi Erick Thohir dibenarkan. Setidaknya biar dianggap orang benar, orang baik. Ada pepatah orang stres yang mengatakan, carilah pembenaran dan pintar-pintarlah berretorika supaya kita dianggap orang baik. Jadi kenapa si Erick Thohir ini menunjuk si Komjen Gatot Edi Pramono sebagai wakil ketua 2 dalam penanganan COVID-19? Padahal si Gatot sendiri pernah menyebarluaskan virus COVID, virus corona bro, dia sebarin ya, dalam sebuah perhelatan akbar sedunia. Kenapa bro? Apakah akhlak si Gatot sudah bagus banget di mata si Erick Thohir? Apakah si Thohir yang menganggap akhlaknya sendiri yang sudah bagus? Yang jelas menurut gua, akhlak pejabat kita kagak jelas arahnya kemana. Cuma bacot doang. Akhlaknya ada di bacot. Semakin banyak membacot, ya semakin bagus akhlaknya. Itulah pejabat kita. Kalau menurut gue sih, Erick Thohir kagak ngerti soal akhlak. Mungkin maksud dia kolak, bukan akhlak. Jadi Erick Thohir cuma ngerti kolak, kolak makanan loh. Ya, kalau buka puasa kan, kolak dulu dimakan biar seger. Mendingan Erick Thohir nunjuk gua daripada si Gatot. Kalau si Thohir menunjuk gua, pasti banyak kapolsek, kapolres yang bakalan gua copot-copotin. Sampai Hansip juga pasti gua copot. Hansip gue copot, gue jadiin Polantas. Sorry nih Bro Thohir, ini ada video sekedar buat ngingetin ente aja. Kali aja ente lupa bro.
Boleh saya menanggapi sedikit Pak Boleh, Erik? boleh. Alhamdulillah, hari ini saya sangat tersengat, sangat berbahagia dan sangat bersyukur mendengar satu patah kata kunci dari kata Pak Erik, yaitu masalah akhlak. Ini seperti ini, maaf, ini bukan promosi ya. Ini botol berapa di sini harganya Pak Harni? 5.000, udah ngaku sendirilah. Kalau diganti isinya dengan jus berapa? Tolong bantu Mas Andi. 15.000. Diganti dengan madu jadi berapa? 100.000. Diganti dengan comberan gak ada harganya. Nah, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, gelar, dan segala aksesoris itu hanya casing. Kalau isinya jelek, cukup kejedot tiang listrik atau apapun lah, bisa jadi masalah. Halo? Ya, Pak Arni, ketawanya itu nikmat sekali. nikmat karena saya setuju. Nah, jadi maaf kalau kita di negeri ini sangat sibuk dengan pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, harta dan sebagainya. Tapi tidak sibuk dengan memperbaiki isinya. Sehebat apapun aturan, sekaya apapun sumber daya alam, tipis harapan bangsa ini akan maju. Sepakat? Jadi bangga dengan sumber daya alam, alhamdulillah itu karunia. Punya kampus yang banyak, alhamdulillah itu juga karunia. Tapi justru yang mengambil ini yang pintar-pintar. Kalau maling ayam, dia nggak ketangkap ayamnya, dia yang ketangkap. Tapi kalau udah punya ilmu tinggi, punya kekuasaan besar, sekali nyuri bisa habis-habisan negeri ini. Terima kasih Ustadz Erik, saya harap saya dengan Pak Erik ini sudah lama sekali dan alhamdulillah senang sekali mendengar itu menjadi komitmen yang utama. Percayalah Mas Erik, Pak Menteri, udah Ustadz, udah Mas, kalau memang concern sekali memilih para pejabat yang berakhlak baik, insya Allah dia bisa mensinergikan potensi yang ada. Tapi kalau akhlaknya jelek, potensi apapun yang ada di BUMN itu pasti kemakan oleh keburukan akhlaknya. Semoga ini jadi inspirasi bagi semua, jangan terlalu sibuk untuk membangun casing, tapi sibuklah membangun isi, yaitu akhlakul karimah. Terima kasih Pak Erik. Amin. Tapi saya agak keberatan sama Pak Erik gitu. Mending dia nggak usah jadi menteri. Ada hal yang penting, kemarin Korea Selatan menang di Oscar kan? Oscar. Nah sekarang di Indonesia itu ada film yang bagus namanya Gundala. Yang ditangani Pak Erik dan kawan-kawan. Begitu beliau masuk udah jadi menteri, keteteran. Jadi gimana mau meraih kebanggaan Indonesia lagi? Saya kira berhenti jadi menteri, ngurus film. Usul dicatat. Akhlak tuh sangat penting bro. Dan jangan sampai sembarangan pilih akhlak. Jangan bikin guyonan soal akhlak. Jadi ingat, kalau lu udah bicara akhlak, artinya lu udah berprinsip. Oke bro? Harus diingat tuh. Coba ente tunjuk gua tunjukin akhlak itu kayak mana. Oke Bro Thohir, gua harap akhlak lu juga bagus, sebagus si Komjen Gatot Edi Pramono. Buktiin bro, lu juga bisa buktiin juga gimana nanti hasilnya si Komjen Gatot. Pasti ya setidaknya biasa-biasa aja kerjanya, tidak mungkin maksimal. Ingat tuh bro.
Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini.